Kalau hari Jumat nganggur, aku datang komsel, cetas. At least malam mingguku gak rebahan di rumah aja, tapi ikut yut, cetas. At least kalau lagi yut, aku fokus ibadah. At least kalau ibadah aku gak malu buat penyembahan, cetas. So guys, jadi gimana? At least-nya udah ngena belum? Jadi, di sini aku mau ngajak kalian buat ikut komsel setiap hari Jumat jam 7 malam di gereja. Nah, jangan lupa kita juga ada ibadah yud setiap hari Sabtu jam 5 sore di gereja. Jangan lupa datang ya. See you! Akan berkat atas hidup yang diberikannya, dengan pasti dengan iman nyatakan kekuatannya, kedahsyatannya di hidupku. Beribadah berkatakan berkat atas hidupku, atas hidup yang diberikannya. Dengan pasti dengan iman nyatakan kekuatannya, kedahsyatannya di hidupku, kedahsyatannya di hidupku. Dengan iman katakan imanku. Shalom teman-teman kasih dalam Tuhan. Belum semuanya jawab nih. Shalom teman-teman. Yuk aku undang kita berdiri, kita maju ke depan yuk. Jangan lupa tos kanan kirinya ya. Katakan shalom. Shalom. Yuk maju ke depan yuk. Kita mau bersukacita buat Tuhan hari ini. Mari sama-sama. Dengan penuh sukacita kita katakan pujian syukurku ku naikkan bagimu, kasih dan rahmatmu tercurah bagiku.
kehendak-Mu. Ku berjalan tinggalkan masa lalu. Kasih-Mu yang terbesar, kasih-Mu segalanya, janji-Mu yang sempurna. Oh, Kaulah sukacitaku, bersuka dalam-Mu. Yesus, Kau kekuatanku, aman di dalam-Mu, menara perlindunganku. Menari bagi-Mu, Yesus, Kau sukacitaku. Mulialah nama-Mu, oh Yesusku. Mari sama-sama kita katakan, pujian syukurku ku naikkan bagi-Mu. Kasih dan rahmat-Mu tercurah bagiku, hidup bersama-Mu, ikut kehendak-Mu. Ku berjalan tinggalkan masa lalu. Let's say, kasih-Mu yang terbesar, kasih-Mu segalanya, janji-Mu yang sempurna. Oh, Kaulah sukacita, katakan, bersuka dalam-Mu. Yesus, Kau kekuatanku, aman di dalam-Mu, menara perlindunganku. Menari bagi-Mu, Yesus, Kau sukacitaku. Mulialah nama-Mu, oh Yesusku. Sorakan haleluya. Mari sama-sama ya, dengan iman kita nyatakan, let's say, kasih-Mu yang terbesar, kasih-Mu segalanya, janji-Mu yang sempurna. Oh, Kaulah teman-teman aja katakan, bersuka, amin. Yesus, Kau kekuatanku, aman di dalam-Mu, menara perlindunganku. Menari bagi-Mu, Yesus, Kau sukacitaku. Mulialah nama-Mu. Oh, 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 bersuka dalam-Mu, Yesus, Kau kekuatanku, aman di dalam-Mu, menara perlindunganku. Menari bagi-Mu, Yesus, Kau sukacitaku. Mulialah nama-Mu, Kaulah sukacita, katakan mulia. Mulialah nama-Mu, oh Yesusku. Sukacitaku. Mari sama-sama kita mengatakan sukacita, sukacitaku. Masih ada sukacita, amin. Tengok kanan kirinya, katakan, ayo bersukacita bersama-sama. Bertepuk tangan teman-teman, yuk. Let's stay.
jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan jalan-jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lewat-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Ready guys? Wow, oh, oh. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Ready our God. Haleluya. Dengan imanmu, sama-sama serukan. Pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan jalan-jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lewat-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Let's say, wow, oh, oh. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Mana suaranya? Lagi. Sama-sama dengan iman. Katakan, kami rindukan kuasa lewat-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, oh, oh. Say, datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Dengan iman nyatakan, great is our God. Haleluya. Silakan duduk teman-teman yang kasih dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kau sungguh Allah yang sangat dahsyat dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan. Kami bangga punya Allah seperti Engkau. Kami bersyukur karena Tuhan tidak pernah terlambat menolong setiap kami Tuhan. Thank you Jesus. Walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu, ku percaya hidup
hidupku dalam tangan-Mu. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu. Ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapan. Mari dengan kesungguhan hati teman-teman, sama-sama kita nyanyikan. Walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu. Ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapan. Sampai detik ini kami melihat penyertaan-Mu Tuhan. Sungguh indah dalam kehidupan setiap kami, Yesus. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Dengan iman nyatakan. Sampai detik ini ku melihat amin penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Satu-satunya pengharapan.
satu-satunya Tuhan. Terima kasih haleluya. Terima kasih Tuhan, setia. Terima kasih Yesus. Haleluya. Kau yang berkuasa, Kau yang memulihkan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau sungguh Allah yang ajaib. Kau sungguh Allah yang mulia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Ini hidup kami Tuhan. Ini persembahan kami. Kami bawa kepadamu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Thank you Jesus. Sungguh kami bangga punya Allah seperti Engkau Tuhan. Kau Allah yang sungguh sangat setia dalam kehidupan kami. Maka di titik terendah kami Tuhan, Kau selalu menopang setiap kami. Kau tidak pernah meninggalkan kami sendirian Tuhan. Sungguh kami bangga Tuhan. Kau memiliki Allah yang baik, Allah yang sungguh amat sangat baik dalam kehidupan kami. Thank you Jesus. Saat ku pikirkan kebaikan-Mu, tak pernah ku kekurangan. Saat ku renungkan kesetiaan-Mu, esok aku jelang tanpa keraguan. Surya kan terus ada. Saat ku pikirkan Yesus, kebaikan-Mu, tak pernah ku kekurangan.
kesetiaanmu, esok kan ku jelang tanpa keraguan, kan terus ada. Oh, saat ku pikirkan kebaikanmu, tak pernah ku kekurangan. Saat ku renungkan kesetiaanmu, esok kan ku jelang tanpa keraguan, akan terus ada. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, kita sambut firman Tuhan. Saat ku pikirkan kebaikanmu, tak pernah ku kekurangan. Saat ku renungkan kesetiaanmu, esok kan ku jelang tanpa keraguan, sudah kan terus ada, sudah kan terus ada, sudah kan terus ada. Beri sorak-sorai bagi kemuliaan Allah kita. Tuhan, terima kasih ya Tuhan buat kesempatan ya Tuhan, kami boleh ya Tuhan memuji, memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Kami boleh berkumpul, bersekutu ya Tuhan. Dan tiba saatnya ya Tuhan, kami mau belajar ya Tuhan sebagian kebenaran dari firman-Mu ya Tuhan. Kiranya urapi hamba-Mu ini ya Tuhan, biar boleh ya Tuhan menyampaikan apa kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Mudah dimengerti ya Tuhan buat teman-teman, bisa menjadi kekuatan, bisa menjadi rema, mengingat kami akan penyertaan-Mu yang sempurna ya Tuhan buat setiap kehidupan kami ya Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, haleluya, amin. Silakan duduk teman-teman, shalom. Ya, terima kasih buat pelayanannya ya tim PAW, Tuhan Yesus memberkati. Jadi sekali lagi ya, shalom ya, selamat sore teman-teman. Selamat sore, terima kasih buat kesempatannya, diizinkan kembali melayani, membawakan sharing ya di Youth GAP Manaim. Jadi judulnya ini kita sama-sama belajar ya teman-teman ya, karena saya juga bukan orang yang pandai gitu ya tentang kebenaran firman Tuhan, jadi kita sama-sama mau belajar kebenaran firman Tuhan ini. Jadi tema gereja hari ini itu Facing the Giant gitu ya. Kita ambil kebenaran firman Tuhan di 1 Samuel 17 ayat 50. Judulnya Facing the Giant gitu ya. Oke, 1 Samuel 17 ayat 50. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan batu. Ia mengalahkan dan membunuhnya tanpa pedang di tangan. Jadi cerita ini Facing the Giant itu kira-kira ayat ini menceritakan raja siapa teman-teman? Daud gitu ya. JV Ken juga minggu lalu juga sudah mengupas gitu ya tentang Raja Daud gitu ya. Jadi ya benar, kita akan mau belajar lagi, kembali lagi tentang Raja Daud gitu ya. Jadi siapa di sini teman-teman yang pernah merasa minder? Nah, kira-kira mindernya itu karena apa teman-teman? Ada yang bisa sharing? Mungkin nilai kita jelek kah? Atau mungkin karena apa? Fisik gitu kah?
atau karena kepintaran kita, nggak sepintar teman-teman kita, atau mungkin karena kita itu nggak sekeren teman kita gitu ya, atau mungkin karena ekonomi keluarga gitu ya. Jadi banyak faktor yang membuat kita itu minder gitu ya. Benar nggak teman-teman? Betul ya? Nah, selain minder, saya mau tanya lagi. Teman-teman pernah nggak takut menghadapi sesuatu? Pernah ya? Saya juga pernah gitu ya. Contoh yang membuat kita takut itu apa? Hah? KTP? Oh, Mendri. Loh, ngapain itu? Kok ditakuti kok? Nah, contoh gitu ya. Takut presentasi di depan kelas, takut sharing sesuatu gitu ya, takut menerima perasaan kita, mengakui perasaan kita sendiri, takut sama orang tua kalau nilai kita jelek, bener ya? Terus takut lagi, apalagi? Nggak diterima di jurusan yang kita impikan, atau kita takut ditolak dari pergaulan gitu ya, di teman-teman sekolah, dimanapun, di gereja, dimanapun kita berada gitu ya. Nah, kemudian di sini siapa yang pernah kalah bahkan sebelum bertanding? Nah, ya udah ya. Kita pernah ya ngalami seperti itu gitu ya. Kita belum tanding tapi sudah kalah gitu ya. Nah, kita mau belajar ini sekarang teman-teman. Kita ilustrasi lebih dalam lagi gitu ya. Kita sekarang ada di range umur berapa ya kira-kira ya? 15 sampai 35-an gitu ya, 30-35 gitu ya. Buat anak youth-nya gitu ya. Oh, ya segituan lah. Berat badan sekitar 40 sampai 80 gitu ya. Kebiasaan kita sehari-hari itu di mana? Di sekolah, di gereja, sambil nongkrong lah ya, di situ ya gitu ya. Terus kemudian kita ini tiba-tiba dibawa ke sebuah arena pertandingan tinju. Ketika kalian masuk, kalian ini disorot kamera gitu ya. Nggak selfie ya, disorot kamera. Kemudian di situ banyak ribuan orang. Terus namamu dipanggil. Hersya gitu ya. Hersya gitu ya. Ribuan orang gitu ya. Soalnya kamu di situ mau bertanding gitu ya, disorot orang-orang gitu ya. Terus tiba-tiba di sisi lain tuh keluar petinju profesional. Tingginya 190, berat badannya 100 kilo. Ototnya itu, six pack lah, pokoknya bodinya atlet. Dia pengalaman tinju itu menang 15 tahun. Jadi dia sudah profesional banget. Dan wajahnya itu penuh bekas pertarungan. Jadi ada samurainya gitu, silang gitu ya, kayak samurai X gitu ya. Pokoknya keren lah ya, atlet profesional gitu ya. Nah, sedangkan kita pakai kaos olahraga di situ. Nggak punya pengalaman bertanding gitu ya. Dan ketika bertanding itu ada aturannya. Kalau kita kalah, kita itu jadi budaknya dia. Kita dan keluarga kita itu jadi budaknya dia. Sedangkan kebalikannya, kalau kita menang, dia dan keluarganya jadi budaknya kita. Nah, saya tanya ke teman-teman, siapa yang akan tetap bertanding? Gak ada. Terus saya tanya lagi, siapa yang pasti cari alasan ke toilet dulu? Ya, izin toilet ya. Pak, izin toilet gitu ya. Perut saya sakit gitu ya. Atau ada yang pura-pura pingsan supaya nggak jadi bertanding. Siapa? Ya, soalnya taruhannya gede gitu ya. Nah, itu merupakan gambaran ilustrasi, bukan cerita fiksi itu ya. Itu adalah kok yang dialami Daud, teman-teman. Nah, kenapa kok Daud ngalami itu? Nah, kita go detail lagi ya. Jadi Daud itu ketika saat itu ya, dia itu bukan hanya melawan raksasa gitu ya. Dia juga itu mengalami apa yang namanya diremehkan oleh kakaknya. Ketika dia maju melawan Goliat, dia kan diremehkan kakaknya. Terus dia juga nggak dipercaya lagi oleh
Raja Saul. Kemudian dia juga ditertawakan oleh Goliat. Kemudian dia juga diragukan oleh seluruh tentara bangsa Israel. Jadi Goliat kita itu kadang itu bukan cuma masalah, tapi orang-orang di sekitar kita itu juga buat masalah gitu loh. Kamu pasti nggak bisa lah. Pernah dengar statement gitu? Wah, kamu tuh siapa? Masa bisa kamu gini. Walah, kamu tuh masih kecil, masa bisa sih kayak gitu ya. Pernah nggak mengalami itu? Ya, dijawab sendiri ya. Nah, sekarang mungkin masalah kita itu bukan berhadapan dengan atlet tadi, dengan petinju profesional, ataupun dengan Goliat yang ukurannya raksasa 3 meter. Tapi mungkin kita itu sering timbul dalam hati, aku ini nggak berharga loh. Aku itu punya kebiasaan dosa yang berulang. Aku itu punya tekanan dari lingkungan sosialku, di sekolah, di lingkungan apapun itu, di gereja, di tempat kerja. Atau kita itu sering merasa, wah masa depanku itu nanti gimana ya? Bisa nggak sih aku A, B, C, D gitu ya ke depan gitu ya? Atau kita ada keterikatan sesuatu yang kita nggak bisa ceritakan gitu ya. Nah, definisinya ketika kita berdiri di lembah seperti itu sama seperti Daud, apa yang kita akan lakukan gitu teman-teman? Apakah kita itu akan bergerak sama seperti Daud gitu ya? Atau kita tetap diam aja dalam ketakutan, dalam semuanya itu gitu ya? Nah, di sini kita akan belajar ceritanya di 1 Samuel 17 ayat 50 ini. Jadi secara garis besar 1 Samuel 17 ini menggambarkan tentang peperangan bangsa Israel melawan Filistin gitu ya. Yang terjadinya di tempat yang namanya lembah apa namanya? Lembah Terbantin gitu ya, atau lembah Ela gitu ya. Di situ dibagi 2 bukit. Di sisi bukit Asumsi di kiri itu misalkan Israel, di bukit sini tentara Filistin gitu ya. Jadi Israel dan Filistin itu sama-sama 2 pasukan yang besar. Kemudian mewakili 2 bangsa dan sama-sama bukan orang baru lulus ya. Sama-sama orang yang siap perang, yang sudah pengalaman tinggi. Tapi anehnya mereka di sana itu 40 hari dan nggak ada pertempuran. Jadi mereka itu sudah siap perang, kiri kanan, tapi nggak perang-perang selama 40 hari. Kenapa teman-teman? Karena setiap pagi dan sore itu dari pihak Filistin itu keluar yang namanya Goliat. Nah, Goliat itu siapa? Goliat itu ternyata bukan hanya orang yang tinggi, bukan hanya raksasa, tapi Alkitab itu mencatat tingginya itu bukan 2 meter teman-teman, ternyata 3 meter. Tinggi banget gitu ya. Dan dia juga punya baju zirah, baju perang lengkap, dan bawa tombak. Artinya apa? Goliat ini itu bukan hanya besar, tapi dia juga prajurit yang berpengalaman. Setiap hari dia itu maju dan berteriak ke bangsa Israel gitu ya. Pilihlah 1 orang untuk melawan aku, gitu ya. Kalau kamu menang, Goliat dan Filistin itu akan menjadi budakmu, gitu ya. Tapi kalau Goliatnya menang, Israel itu akan jadi budak kami, gitu ya. Dia bilang gitu. Sebaliknya, gitu ya. Jadi ini bukan hanya sekedar duel, tapi mempertaruhkan nasib bangsa, gitu ya. Besar pertaruhannya. Tetapi reaksi bangsa Israel apa? Kita bilang gini, setiap kali bangsa Israel itu melihat Goliat, mereka itu ketakutan gitu ya. Bahkan rajanya pun, Raja Saul itu takut. Orang yang paling tinggi di Israel pun takut, gak berani maju. Nah, mari kita perhatikan, bukan karena bangsa Israel itu bukan karena gak punya senjata. Mereka itu bangsa yang besar, dia punya senjata. Jumlah pasukannya punya banyak gitu loh. Mereka juga berpengalaman. Tapi kenapa kok mereka nggak berani gitu ya? Itu karena mereka sudah kalah gitu ya. Sudah kalah secara
mentalnya itu sudah kalah gitu loh. Jadi kadang itu ketika kita perang, kita tuh sudah kalah mental duluan. Sehingga ya nggak berani melakukan sesuatu gitu ya. Jadi hati-hati dengan mental itu. Nah, kita baca di 1 Samuel 17 ayat 11, teman-teman. Oke. Siapa bisa bantu baca 1 Samuel 17 ayat 11? Ya, Rola, silakan. Ya, jadi ketika Saul dan segenap orang Israel itu mendengar perkataan orang Filistin itu, cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan. Ini menggambarkan rajanya takut gitu ya, dan bangsanya takut. Jadi masalah terbesar itu seringkali itu bukan situasinya, tapi ketakutan kita sendiri. Lanjut di Amsal 23 ayat 7. Elvan, bantu. Ya, jadi sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia gitu ya. Jadi apa yang ada perhitungan dalam dirimu sendiri itu yang akan terjadi gitu ya teman-teman. Ketika kita takut ya berarti kita sudah kalah gitu ya. Nah, di kondisi yang seperti itu datanglah Daud. Daud ini kontras banget. Daud pada saat itu, pada saat perang itu, dia itu bukan tentara. Dia itu juga anak bungsu ya, yang kita tahu ya. Dan dia itu tugasnya itu gembala. Dan suatu hari, berarti ini asumsi berarti dia di hari ke-40 ya. Tadi kan dibilang 40 hari ya, mereka diem-dieman. Nah, suatu hari ayahnya itu menyuruh dia gitu ya, untuk mengantarkan makanan untuk kakak-kakaknya yang sedang perang gitu ya. Jadi Daud datang bukan untuk berperang, dia disuruh papanya untuk jadi pengantar makanan, kurir makanan gitu ya. Tapi pada saat dia tiba, dia datang mau nganter gitu ya, dia itu dengar gitu loh, Goliat tuh menghina bangsa Israel dan juga terlebih lagi menghina Tuhan. Dan semuanya itu cuma diem, gak ada yang berani, dan itu sudah terjadi 40 hari. Bayangkan ya, jadi Daud yang bukan tentara, anak bungsu, gembala melihat itu, terus melihat tentara bangsa Israel yang punya equipment lengkap, senjata lengkap, itu diem aja gitu ya. Prajurit yang berpengalaman itu pun mundur, prajurit Israel pengalaman itu mundur, dan rajanya itu pun nggak bergerak gitu ya. Padahal dihina, Tuhannya dihina, dia nggak bergerak. Dan Daud itu seorang remaja yang istilahnya gembala tadi itu bertanya, loh kenapa kok nggak ada yang maju gitu ya. Nah, terus Daud ini punya inisiatif, udah aku aja yang maju, aku yang berani melawan Goliat itu tadi, bangsa Filistin. Tapi pada saat itu, mendengar itu kakaknya marah gitu ya, dan bilang, oh kamu tuh anak apa, gembala gitu, anak muda, kok berani kamu melawan Goliat? Dan Saul pun juga meragukan dia gitu ya. Bahkan musuhnya pun Goliat menertawakan, walah kamu itu nggak bisa bawa apa-apa, maksudnya nggak bisa bawa pedang, nggak bawa apa, kan ditertawain sama Goliat gitu ya. Jadi Daud itu cuman remaja kurus, dan juga bawa tongkan, dan juga bawa umban. Jadi dari luar itu, dia itu terlihat konyol banget gitu loh ya. Jadi secara hitung-hitungan statistik, itu bukan pertandingan antara Daud melawan Goliat, tapi itu perbantaian, Goliat membantai Daud gitu ya. Karena dengan data seperti itu gitu ya. Tapi Daud itu point of view-nya Daud pada waktu menantang Goliat itu, dia itu nggak melihat Goliat itu spesial gitu loh. Dia tahu bahwa Goliat itu tinggi, dia itu berpengalaman, tapi dia itu melihat Tuhanku itu lebih besar daripada Goliat.
Nah, itu yang luar biasa. Jadi Daud mempunyai point of view yang berbeda. Dia melihat Tuhanku lebih besar daripada Goliat. Nah, itu tadi ceritanya Daud. Sekarang kembali ke kita sendiri gitu ya. Di kehidupan sehari-hari, pernah nggak sih kita merasa kayak diremehkan? Pernah nggak sih kita dianggap, wah aku ini nggak cukup kok, aku ini nggak bisa diandalkan gitu ya. Pernah nggak sih merasa, oh orang lain ini lebih hebat daripada aku gitu lah. Nah, pertanyaan-pertanyaan itu ada di posisi Daud gitu ya teman-teman ya. Yang kecil, yang nggak dianggap, yang nggak diperhitungkan. Tapi justru dari posisi itu, Tuhan bekerja gitu ya. Kita baca di 1 Samuel 17 ayat 50 tadi. Oke. Demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan batu. Ia mengalahkan dan memburuhnya bahkan tanpa pedang di tangan. Nah, kita akan bedah ayat ini menjadi 3 bagian. Yang pertama, kemenangan itu tidak ditentukan oleh ukuran musuh gitu ya. Jadi saya ulangi, poin pertama, kemenangan itu tidak ditentukan oleh ukuran musuh kita. Jadi secara digambarkan gini, dari secara data, Goliat itu mustahil dikalahkan. Tingginya itu hampir 3 meter. Dia prajurit perang sejak muda, dia punya senjata lengkap dan mentalnya mental juara. Nah, sedangkan Daud itu siapa? Daud itu remaja, dia seorang gembala, nggak punya baju perang dan nggak punya pengalaman militer. Jadi secara data itu 0% kemungkinan untuk menangnya. Tapi faktanya apa? Di cerita ini ternyata Daud menang. Kenapa? Karena dari kesimpulan itu, bahwa kita dapat kesimpulan bahwa kemenangan rohani itu tidak ditentukan oleh ukuran masalah kita gitu ya. Jadi Goliat itu besar gitu ya, tapi dia bisa menang gitu ya. Jadi kemenangan itu tidak ditentukan oleh ukuran masalah. Nah, mungkin sekarang kita itu lagi menghadapi masalah yang besar. Kita mungkin sudah berhenti, mencoba untuk berhenti keluar dari dosa berkali-kali, tapi tetap masih jatuh juga. Mungkin kita sudah berusaha percaya diri, tapi akhir-akhirnya tetap minder-minder juga gitu ya. Kita sudah berusaha berdoa, tapi keadaan kita masih tetap gitu-gitu aja gitu ya, nggak berubah gitu ya. Dan kita mulai berpikir gitu ya, wah ini masalah ini terlalu besar nih buat aku ini. Ya, memang masalah itu bisa menjadi suatu yang lebih besar dari kita, tapi ingatlah bahwa kita punya Tuhan yang lebih besar gitu ya teman-teman ya. Jadi masalah itu bukan ukuran, Goliat itu bukan masalah kita, tapi masalahnya itu iman kita kepada Tuhan gitu ya. Jadi karena secara logika Daud itu kalah, tetapi secara iman Daud itu menang. Jadi dalam cerita itu kita bisa baca di 1 Samuel 17 ayat 47. Nah, di situ dikatakan bahwa dan supaya segenap jemaat ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan aku bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran. Dan Ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami gitu ya. Nah, pertempuran ini adalah kepunyaan Tuhan. Jadi Tuhan mengambil kontrol atas pertarungan Daud melawan Goliat tersebut. Kemudian di Matius 19 ayat 26, Matius 19 ayat 26. Oke, bisa bantu baca Matius 19 ayat 26. Ya, amin. Jadi bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah itu segala sesuatu mungkin. Jadi jangan memandang masalah itu dari besar kecilnya gitu ya teman-teman ya, karena kita bisa menang apapun ukuran masalahmu ya.
Karena Tuhan berperang ganti kita gitu ya. Itu poin yang pertama dari yang kita bisa ambil dari 1 Samuel 17 ayat 50. Terus yang kedua, itu dibahas juga tentang Tuhan memakai apa yang ada di tangan kita. Apa yang ada pada kita gitu ya teman-teman ya. Ayat itu jelas bilang bahwa Daud itu enggak pakai pedang. Daud itu pakai umban dan batu, ketapel gitu ya. Itu adalah alatnya gembala untuk menggembalakan dombanya. Itu juga bukan alat perang, tapi dipakai untuk melawan Goliat dan menang gitu ya. Kenapa sih Tuhan katanya yang membela? Kenapa kok nggak nurun petir dari langit atau palunya Thor itu dipinjemi gitu ya untuk melawan Goliat? Atau Avenger datang bantu gitu ya melawan Goliat gitu ya? Nggak dilakukan gitu ya. Nah, karena Tuhan tuh bekerja lewat apa yang ada di tangan kita. Apa yang kita punyai, di situ Tuhan bekerja. Jadi kalau sering kita berpikir gitu ya, aku itu loh nggak pinter, aku itu nggak kaya, aku itu nggak berbakat, aku nggak punya kesempatan. Nah itu stop gitu ya, pemikiran-pemikiran seperti itu ayo kita berhenti. Karena Tuhan itu nggak tanya apa yang nggak kamu punya. Tuhan tuh tanya apa yang kamu punya sekarang. Jadi di apa yang kamu punya sekarang? Ketika kalian sekarang di sini, kalian punya waktu untuk berkomunitas gitu ya. Itu yang kalian punya. Kalian punya juga kesempatan untuk melayani di Youth GHB Mahanaim ini. Kalian juga punya talenta-talenta yang sudah Tuhan berikan. Kalian juga diberi kesempatan untuk menjadi saksi di gereja, di sekolah, dimanapun kalian berada gitu ya. Jadi Daud ini nggak menunggu. Dia sekolah dulu, jadi tentara mahir, dapat sertifikasi, baru ngelawan Goliat. Tapi dia pakai apa yang ada, gitu ya. Jadi satu batu itu, pakai ketapel itu lebih efektif daripada dia itu pakai pedangnya bangsa Israel. Karena dia nggak kebiasa pakai pedang, gitu ya. Jadi dia pakai ketapelnya dia itu untuk melawan Goliat. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah kita sekarang itu sedang melatih apa yang ada pada kita? Batunya kita ini kita latih enggak? Apa yang ada pada kita itu kita latih enggak? Atau cuman kita sibuk iri dengan pedangnya orang lain? Ya. Jadi Daud itu pakai umban dan batu, alat gembala untuk mengalahkan Goliat, tapi enggak iri, enggak pakai pedangnya bangsa Israel untuk mengalahkan Goliat gitu ya. Nah, pesannya apa teman-teman? Kita baca di 1 Timotius 4 ayat 12. 1 Timotius 4 ayat 12. Nah, janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda gitu ya. Nah itu kita sebagai anak muda mungkin karena kurang apapun itu, banyak yang tidak kita punyai, tapi apa yang kita punyai sekarang, ayo kita jangan mau dianggap rendah gitu ya. Dengan apa yang kita punya, mari kita pakai dengan sebaik-baiknya gitu ya. Kemudian di Lukas 16 ayat 10, oke, di sini kita dikatakan bahwa barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia juga disediakan juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa yang tidak benar dalam perkara kecil, ia juga tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Nah, di sini dikatakan bahwa kita setialah dengan apa yang ada pada kita sekarang ya, karena kedepannya kita akan dipercayakan juga perkara-perkara yang lebih besar. Nah, itu adalah janji Tuhan kepada kita. Jadi pesannya apa? Disiplinlah kecil setiap hari adalah batu yang bisa melatih iman kita. Jadi setialah dengan apa yang ada padamu sekarang, nanti kamu akan diberi perkara yang lebih besar lagi. Selanjutnya, poin ketiga, kemenangan sejati itu datang dari Tuhan dan bukan karena senjatanya. Saya ulangi lagi, kemenangan sejati tadi itu datang dari Tuhan bukan dari senjatanya. Jadi
bagian yang paling kuat dari ayat tadi di 1 Samuel 17 ayat 50 dikatakan tanpa pedang di tangan. Penulis sengaja menekankan ini, artinya bukan alatnya, bukan kekuatannya dan juga bukan strateginya, tapi karena penyertaan Tuhan. Sekali lagi, bukan karena batunya, bukan karena pedangnya, tapi Daud menang melawan Goliat itu karena penyertaan Tuhan. Kita baca di Zakaria 4 ayat 6. Zakaria 4 ayat 6. Maka berbicaralah ia, katanya inilah firman Tuhan kepada Zerubabel. Bunyinya bukan dengan kepercayaan, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku, firman Tuhan semesta alam gitu ya. Jadi poin kalimatnya itu yang di-highlight adalah bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan roh Tuhan. Kemudian lanjut di 2 Korintus 10 ayat keempat, senjata-senjata perjuangan kami bukanlah senjata-senjata duniawi. Jadi dunia itu mengajarkan kita bahwa skill itu adalah segalanya, kemampuan itu adalah segalanya, image kita itu adalah segalanya, follower kita itu adalah segalanya, bagi yang punya media sosial gitu ya. Terus uang itu adalah segalanya gitu ya. Nggak salah sih punya semuanya itu, tapi kalau kita ingat ya, kalau kita cuma mengandalkan itu, nggak mengandalkan Tuhan, pada waktu itu semua hilang ya, kita sudah punya semuanya itu, kita akan jatuh gitu ya teman-teman ya. Karena dari cerita Daud itu nggak mengandalkan batunya, tapi dia itu mengandalkan Tuhan gitu ya, mengandalkan penyertaan Tuhan. Jadi sekali lagi batu itu hanya alat, pedang itu hanya alat, tapi sumber kemenangan itu adalah Tuhan kita gitu ya. Jadi kalau kita sekarang itu menang tanpa Tuhan, ingatlah itu bukanlah kemenangan yang sejati. Karena kita bisa sukses di luar, tapi nggak tahu apa yang hancur di dalam kita gitu ya. Entah keluarga kita, entah hubungan kita dengan siapa gitu ya, itu bisa hancur kita di dalam. Jadi di ayat ini kita punya 3 kesimpulan. Yang pertama, ukuran masalah itu tidak menentukan kemenangan kita. Ingatlah itu, besar kecilnya masalah itu enggak menentukan kita berhasil apa enggak untuk menghadapi suatu masalah. Yang kedua, Tuhan itu pakai apa yang ada di tangan kita, bukan apa yang tidak kita punyai. Yang ketiga, kemenangan itu semua datang dari Tuhan. Jadi semua itu karena penyertaan Tuhan, bukan dari senjata kita. Oke, selanjutnya kita akan membahas mindset yang salah dan mindsetnya Daud gitu ya, yang benar gitu ya. Ya sharing aja, Daud itu melempar batu gitu ya, dan dia sudah punya mindset yang benar di pikirannya. Jadi perang terbesarnya itu bukan di lembahnya itu tadi, tapi di dalam kepalanya dia. Jadi ketika kita menghadap suatu pertempuran, banyak kita itu sudah kalah duluan di pikiran kita gitu ya. Nah, kita coba bandingkan ya. Aku tidak siap versus Tuhan yang mempersiapkan. Jadi mindset yang salah itu misalkan gini, wah aku disuruh bawa sharing gitu ya. Wah aku belum cukup rohani nih, aku belum benar juga kehidupanku. Nanti sajalah kalau aku sudah lebih baik, kalau aku sudah bla 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 gitu ya. Itu terdengar rendah hati gitu ya. Tapi sering kali itu cuma alasan untuk menunda kita gitu ya, menunda ketaatan. Dicontohkan juga bahwa Daud tadi itu juga belum siap secara militer, belum siap untuk melawan Goliat. Karena dia bukan tentara. Tapi dia juga punya pengalaman gitu ya, bahwa Daud itu seorang gembala yang menang, melindungi dombanya itu dari singa.
melawan beruang, dia itu juga menang, dan setia dalam hal-hal kecil. Nah, Tuhan mempersiapkan Daud saat nggak ada yang melihat. Dan kesiapan rohani ini nggak lahir dari menunggu, tapi lahir dari ketaatan kecil setiap hari gitu ya. Nah, itu membantu juga gitu ya. Apa yang kita latih setiap harinya itu membantu kita untuk menghadapi masalah. Nah, kalau kita terus menunggu dan nggak pernah maju, ya kita mana bisa menang gitu ya teman-teman ya. Nah, itu ada di Filipi 4 ayat 13. Filipi 4 ayat 13. Mungkin salah seorang bisa bantu baca. Ya, aku dapat melakukan segala perkara di dalam Dia yang memberi kekuatan padaku, gitu ya. Jadi kekuatan kita itu di dalam Dia, dalam Tuhan. Terus yang mindset kedua, aku itu kecil, aku itu masih youth versus Tuhanku yang besar. Jadi ini ilustrasinya seperti ini. Wah, aku ini nggak pinter kok, aku ini nggak keren, aku itu nggak bisa memimpin gitu ya. Ya, masalahnya itu bukan karena kita kecil, masalahnya karena kita itu terlalu fokus dengan keadaan kita, pada ukuran kita. Jadi Daud itu pun nggak menyangkal bahwa dia itu anak kecil gitu ya, dia kecil pada saat itu gitu ya. Tapi dia fokus kepada siapa? Yang dia wakili, dia fokus kepada Tuhan, karena dia geram, Tuhannya dihina gitu ya. Jadi kamu mungkin, kita semua ini mungkin ya, bukan orang yang populer, orang yang kaya, orang yang berbakat gitu ya. Tapi kita punya Tuhan yang sama dengan Daud, yang memberi kemenangan kepada Daud gitu ya. Jadi ukuran iman kita itu penting gitu ya, daripada ukuran tubuh kita gitu ya. Jadi walaupun kita kecil, ingatlah bahwa kita punya Tuhan yang besar. Nah itu ya, itu ada di Mazmur 27 ayat 1. Mazmur 27 ayat 1. Mungkin bisa salah satu yang baca. Nah, itu bisa dikatakan bahwa Tuhan itu terangku, Tuhan itu adalah keselamatanku, Tuhan adalah benteng hidupku. Itu ya. Mindset yang ketiga, kita mau main aman dulu atau mau main iman dulu gitu ya. Jadi mindset yang salah itu gini, udah jangan ambil resiko, udah jangan terlalu beda lah, wes sudah ikutin sistem yang apa yang ada gitu ya. Udah ikut arus aja, disuruh A ya A gitu ya. Nah, dan contohnya itu apa? Ketika Israel memilih aman, hasilnya apa? 40 hari itu diam, nggak ngapa-ngapain gitu ya, di lembah terbantin tadi. Tapi hanya Daud tuh memilih iman, hasilnya apa? Dalam sehari dia meraih kemenangan gitu ya. Jadi kadang kita tuh nggak tahu apa yang benar, dan kita takut gitu ya, terlihat berbeda gitu ya. Takut diejek, takut nggak diterima gitu ya, takut kehilangan teman. Tadi diilustrasikan bangsa yang siap tempur, yang full equip aja mau lawan Goliat aja nggak berani. Tapi Daud ini berani melawan arus gitu ya. Diejek, nggak diterima, raja pun sanksi. Itu banyak faktor lah ya yang untuk menghalangi dia untuk maju, mengurungkan niatnya untuk melawan Goliat. Tapi ingat ini, aman secara sosial belum tentu kita benar secara rohani. Dan iman itu selalu butuh keberanian. Jadi janganlah main aman saja, tapi kita harus melangkah dengan iman. Di Ibrani 11 ayat 6.
Mungkin salah satu bisa bantu baca. Nah, penekanannya adalah tanpa iman tidak mungkin orang itu berkenan kepada Allah gitu ya. Jadi kemenangan itu dimulai dari mindset yang benar. Untuk mindset yang keempat, suara orang versus suara Tuhan gitu ya. Jadi Daud ketika mau melawan Goliat, dia dikelilingi oleh suara yang negatif gitu ya. Dari kakaknya, Saul, bahkan musuhnya juga menghina. Tapi Daud itu nggak membiarkan suara itu menjadi identitas dia. Nah, sekarang teman-teman banyak mendengarkan suaranya siapa? Apakah dari reels di media sosial, apakah dari opini teman kita, atau dari standar-standar dunia gitu ya, atau dari kebenaran firman Tuhan ya. Jadi kalau kita terus mengkonsumsi gitu ya, suara-suara yang negatif, kita pasti akan mulai percaya gitu ya terhadap kebohongan-kebohongan yang ada. Dan saat kita percaya dengan kebohongan, maka kita tidak akan pernah melangkah maju. Nah, jadi penutupnya itu ya teman-teman ya. Jadi Daud itu nggak menang karena dia lebih besar gitu ya. Dia nggak menang karena dia menang karena dia punya mindset yang berbeda. Jadi kalau kita ingin hasil yang berbeda, kita harus mulai membangun mindset kita dengan yang benar gitu ya. Karena kemenangan itu dimulai bukan dari tangan yang melempar batu, tapi karena pikiran dan perkenanan Tuhan. Jadi ya mari gitu ya teman-teman Youth GAB Manaim, mari kita datang beribadah di rumah gitu ya, mencari perkenanan Tuhan, supaya apapun Goliat yang dalam hidup kita bisa menang gitu ya, apapun kondisi kita sekarang. Ya, begitulah sharing yang bisa saya bawakan, semoga kita sama-sama belajar gitu ya, mau mencari perkenanan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan ke Ko Henry, ke Hersya ya. Siapa yang diberkati? Angkat tangan. Ya, mari kita bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah Youth sore hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, sore hari ini kami sudah diberkati lewat kebenaran firman Tuhan yang kami dengar. Engkau juga yang memberkati kembali untuk hamba-Mu, untuk Bapak Agus dalam seluruh kehidupannya. Biarlah kemanapun Tuhan Kau mengutus hamba-Mu pergi melayani, Tuhan tambah-tambahkan hikmat, karunia, marifat, sehingga ketika dia boleh melayani, biarlah Tuhan semua itu boleh menyenangkan hati Tuhan, dan boleh menjangkau lebih banyak lagi jiwa dimenangkan bagi Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur sore hari ini, kami sadar bahwa ketika kami menghadapi raksasa di dalam kehidupan kami percaya bahwa ketika kami belajar untuk berserah dan kami selalu melekat kepada Tuhan, maka kami percaya Tuhan Kau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Dan tiba saatnya sore hari ini kami akan menerima berkat yang daripada-Mu. Dan kami percaya sore hari ini kami pulang membawa berkat. Dan kami percaya bahwa kami adalah orang-orang yang sudah dipilih oleh Tuhan. Dan terlebih lagi firman-Mu sendiri berjanji bahwa Engkau sudah memberikan kemenangan buat setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Ajar kami untuk kami boleh terus percaya. Sebab firman-Mu sendiri berkata, siapakah yang mengalahkan dunia? Yaitu mereka yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah.
Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur, kami angkat kedua tangan kami, tanda kami berserah penuh dan kami percaya kami pulang dan kami akan terima berkat yang daripadamu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah semua anugerah, kebaikan, perlindungan, dan penyertaan dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu hanya di dalam satu nama, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap anak-anak youth yang sudah menerima berkat dari Tuhan, mari kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.